Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta channel Beta11.id, kembali berjumpa dengan saya Heri Rambang dalam acara ngobrol santai di channel Beta11.id. Pada sore hari ini kita akan ngobrol santai dengan Sekretaris Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Bapak Surono SPD, selaku Sekretaris Dewan Kesenian Daerah Sumatera Selatan atau DKSS Sumatera Selatan. Sebelum kita melanjutkan ngobrol santai ini, pada para pecinta channel Beta11.id, silahkan di subscribe, like, dan di share ke channel ini agar kita bisa dapat mengikuti di episode yang mendatang. Baiklah para pecinta channel Beta11.id, kita akan mulai ngobrol santai ini dengan tema peran DKSS Sumsel mengangkat kesenian Sumatera Selatan. Sebelah kita ada Pak Surono. Selamat sore Pak Surono. Selamat sore. Kabar Pak Surono? Alhamdulillah baik. Pak, Bapak selaku Sekretaris Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Pak, apa sih DKSS itu, Pak? Selama ini kan mungkin masyarakat belum banyak mengetahui apa peran dan apa tujuan daripada DKSS sendiri di Sumatera Selatan ini didirikan, Pak. Terima kasih juga kesempatannya untuk saya panggilnya Mas Heri saja lah ya, karena kita sudah cukup lama kenal. Mas Heri yang telah memberi kesempatan kepada Dewan Kesenian Sumatera Selatan untuk channel YouTube-nya, dan mohon masyarakat untuk berpartisipasi untuk mendukung channel YouTube ini. Bicara soal Dewan Kesenian Sumatera Selatan, itu dalam aturan di kepemerintahan sebagai mitra pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengembangkan, melestarikan kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Berarti sama kalau di olahraga kita ada mengenal istilah KONI ya Pak, Pak KONI. Surono. Jadi kalau di kesenian namanya DKSS gitu Pak. Ya. Sekarang perannya sendiri di Sumatera Selatan ini apa peran yang sudah dilakukan oleh DKSS sendiri di kepemimpinan Pak Surono di periode 5 tahun ini? Kalau bicara tadi, saya luruskan dulu antara Dewan Kesenian Sumatera Selatan dibandingkan dengan KONI. Iya. Sebenarnya ada hal sama, ada juga hal yang membedakan. Kalau KONI dari istilahnya saja berbeda, dia bentuknya komite olahraga nasional Indonesia. Sedangkan kalau ini Dewan Kesenian Sumatera Selatan, dari proses pembentukannya, dari proses penganggarannya juga ada sedikit yang berbeda. Itu yang berbeda. Itu Tapi, perbedaannya di mana kira-kira Pak Surono? misal kalau KONI kan dia punya perpanjangan tangan ke pusat dan juga ke daerah. Dan KONI mempunyai, setahu saya, pengcap. Pengurus cabang olahraga yang punya hak suara memilih, dan juga ada dana-dana khusus dari pusat yang dihibahkan langsung. Nah, kalau Dewan Kesenian Sumatera Selatan ini, dia dipilih oleh Dewan Kesenian Kabupaten Kota, disahkan melalui SK Gubernur, tapi tidak ada unsur ke pusatnya. Jadi memang setiap provinsi memiliki semacam otonomi untuk mengolah sendiri Dewan Kesenian masing-masing. Sejauh ini Pak, peran DKSS sendiri untuk melindungi para pegiat atau para pelaku seni di Sumatera Selatan itu sudah sejauh mana Pak peran yang ada yang sudah dilakukan? Sebenarnya kalau pertanyaan itu pasti yang menilai adalah masyarakat. Bagaimana peran Dewan Kesenian Sumatera Selatan? Tapi kalau saya boleh menjawab, begini, Dewan Kesenian Sumatera Selatan selalu berusaha untuk ikut berperan serta dengan pemerintah, mengembangkan kesenian-kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Dewan Kesenian Sumatera Selatan itu berarti Dewan Kesenian yang berada di Sumatera Selatan. Sebenarnya dia tidak hanya mengurusi kesenian yang khusus bertemakan tentang Sumatera Selatan. Jadi misalkan ada paguyuban reok, paguyuban kuda lumping, persatuan masyarakat Padang, itu pun menjadi kewajiban Dewan Kesenian Sumatera Selatan untuk membinanya. Tapi untuk porsi persentase memang lebih banyak untuk kesenian yang orientasinya ke Sumatera Selatan. Oke Pak Surono, kita ketahui kan di Sumatera Selatan ini kan banyak para pelaku, para pegiat seni seperti Ibu Ana Komari, kemudian ada di
Batanghari 9-nya ada Pak Sahilin, Benar. kemudian ada pelukis ada Suharno Manap, dan juga ada pelaku Dul Muluk itu Pak John Hart. Benar. Mereka ini kan sudah pada usia lanjut, Pak. Apakah ada peran dari DKSS untuk meregenerasikan daripada kiprah daripada para seniman-seniman yang sudah lanjut usia ini, Pak? Oke. Sebelumnya nama-nama yang disebutkan tadi itu nama-nama yang sangat luar biasa dalam bidang kesenian di Sumatera Selatan. Bahkan dua orang yang disebutkan tadi, yaitu Kak John Hart dan Pak Sahilin, itu sudah menjadi maestro. Ini salah satu peranan Dewan Kesenian Sumatera Selatan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kami setiap tahun selalu mengusulkan seniman-seniman yang sudah 50 tahun ke atas, yang sudah punya karya yang monumental, untuk diusulkan dan dikategorikan maestro oleh pemerintah pusat. Ini keuntungannya sangat besar. Misal kayak Pak Sahilin dan Pak John Hart, ketika jadi maestro, beliau mendapat uang secara langsung itu 50 juta. Untuk saat ini kalau nggak salah, kalau Pak John Hart itu bukan maestro tapi pelopor, tapi kalau Sahilin yang jadi maestro, dan dia per bulan mendapat uang insentif dari pemerintah selama beliau masih hidup. Nah, hal ini terus kami lakukan. Kami cari terus sampai ke daerah-daerah. Kalau Dul Muluk itu pernah Pak Kalamudin. Nah, itu Pak Kalamudin yang pernah kami usulkan. Juga Uju kalau kami manggilnya. Itu pernah jadi maestro sebagai Dul Muluk. Itu pendananya sendiri, Pak, bersumber dari mana untuk memberikan reward kepada maestro-maestro di Sumatera Selatan ini? Apakah dianggarkan di APBD atau memang ada orang tersendiri yang mensponsori itu, Pak? Nah, ini ada dua nih. Kalau untuk tingkat Sumsel ada namanya Anugerah Seni. Nah, kalau sebutannya Anugerah Batanghari 9. Alhamdulillah pemerintah provinsi semenjak Dewan Kesenian Sumsel ini berdiri selalu menganggarkan setiap tahun pasti ada Anugerah Batanghari 9 atau Anugerah Seni untuk 6 tangkai seni. Nah, setiap orang itu memperoleh 10 juta per tahun. Itu melalui proses seleksi portofolio dan penjurian. Nah, untuk yang saya sebutkan tadi, yang maestro tadi, itu semuanya berasal dari APBN, program dari pemerintah pusat. Oke, Pak, kalau kita kembali ke peran ya, kita di Sumatera Selatan ini kan terdiri dari 17 kabupaten kota, Benar. memiliki beberapa perguruan tinggi. Benar. Dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan atau stakeholder ya ini, apa mereka berperan untuk mendukung daripada program DKSS ini? Kalau ada dalam bentuk program apa gitu, Pak? Begini. Ini pertanyaannya cukup berat ini. Cukup beratnya begini. Memang seharusnya dengan provinsi sebesar Sumatera Selatan itu harus sudah punya institusi seni sendiri atau perguruan tinggi seni sendiri. Mungkin cuma di Sumsel ini sajalah yang belum ada perguruan tinggi seni. Itu permasalahannya apakah memang pegiat seninya yang kurang atau memang pemerintahnya sendiri yang kurang mengerti atau tidak mendukung daripada apa sih kemauannya para seniman-seniman ini? Itu sangat membingungkan sekali kalau menjawabnya. Jujur saja seperti ini. Unsri, Universitas Sriwijaya, universitas termegah di Asia Tenggara. Dan mungkin banyak yang tidak tahu kalau di Unsri, universitas termegah di Asia Tenggara, itu tidak punya fakultas sastra. Sampai saat ini, sejak berdiri sampai sekarang, tidak ada fakultas sastra. Saya kebetulan jurusannya FKIP, Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengambil Bahasa Sastra Indonesia, saya pikir itu fakultas sastra. Ternyata itu di bawah FKIP. Itu kendalanya kenapa? Apakah tidak ada masukan atau memang pihak perguruan tingginya mungkin tidak ada minat atau bagaimana? Sekini kita kembali ke perannya sebagai perguruan tingginya itu. Itu kayaknya pertanyaan itu lebih cocok ditanyakan ke Unsri deh. Tapi selama saya menjadi mahasiswa dan bertanya ke dosen, pernah rektor kita, Unsri itu Pak Amran Halim, itu profesor bahasa, yang sangat menyukai sastra, itu pun masih tidak mendirikan fakultas sastra. Berarti kalau secara, ini saya foto Pak, kalau jadi secara harfiahnya, peran perguruan tinggi itu untuk mendukung daripada kesenian di Sumatera Selatan boleh dikatakan kalau kita presentasikan sudah persen gitu kira-kira. Kalau sebenarnya ada dan cukup intens. Kayak Unsri itu selalu mempunyai di mahasiswanya wadah
untuk kegiatan seni, kayak UKM Teater Gabi, UKM Videografi Unsri. Nah, itu yang menampung mahasiswa yang suka dengan film dan teater. Ada juga yang tari. Terus kita jangan lupa punya PGRI. PGRI itu punya program studi namanya Sendratastik, seni, drama, tari, dan musik. Nah, yang menghasilkan guru-guru seni. Tapi sekali lagi, ini guru-guru seni, bukan seni murni. Bukan seperti ISI, seperti STSI Banda Panjang, atau STSI Bandung, bukan. Kalau menurut pribadi Pak Surono, berarti Sumsel ini dalam waktu dekat ini diperlukan suatu perguruan tinggi atau institut lah, atau seperti kalau kayak di Jakarta tuh IKJ gitu. Nah, kalau di Sumsel ini, kalau sudah didirikan itu kira-kira bisa nggak ada dijamin oleh misalnya ada mahasiswanya atau bagaimana? Wah, kalau untuk soal mahasiswanya, Mas Heri tahu sendirilah. Sekarang dunia milenial, dunia yang sangat kental dengan entertain. Yang paling mudah menghasilkan uang terkadang itu dunia-dunia yang berhubungan dengan entertain. Dan itu erat hubungannya dengan seni. Dan kalau bicara perlu atau tidak, sangat perlu segera. Sangat perlukan gitu. Sangat perlu. Berarti kepada pemerintah kita titip pesan, Sumatera Selatan harus dipikirkan untuk didirikan perguruan tinggi seni gitu. Siap, benar, saya sepakat. Oke. Jadi kembali lagi ke DKSS Sumsel. Kita kan ada beberapa tadi di awal sudah kita katakan ada beberapa kesenian seperti Batang Hari 9, kemudian ada Wayang Palembang, ada kesenian Tanjidor, kemudian ada kesenian Dol Muluk. Ini adalah suatu pionirnya daripada Sumatera Selatan, sehingga Sumatera Selatan itu dikenal di tingkat nasional dari beberapa cabang ini, seperti kita pernah dapat 2 kabupaten seperti kayak kemarin Prabu Muli dan Banyu Asin yang sudah kesenian Batang 9 ya, boleh kita menggrade kesenian Batang 9 sehingga menjadi tingkat nasional. Sementara untuk DKSS sendiri, untuk kesenian ini bagaimana untuk memperkenalkan ke kaum milenial? Benar sih. Kalau berbicara melestarikan, kalau bicara ingin meneruskan kesenian-kesenian tradisi, kita tidak bisa lagi untuk menyampingkan bagaimana mengenalkan hal itu ke kalangan milenial. Sekarang yang jadi persoalan, dalam bentuk apa kita mengenalkan hal itu ke milenial? Jangan sampai salah mengenalkan. Karena kaum milenial ini kan selalu identik dengan yang sifatnya singkat, terus menghibur. Sedangkan jujur saja, kesenian-kesenian tradisi itu kesenian-kesenian yang punya filosofi kuat, yang punya terkadang bagaimana akar-akar yang sudah dibangun jangan sampai rusak. Kita harus pelan-pelan memperkenalkan. Misal pertama kali harus kita lakukan adalah memperbanyak workshop, perkenalan dalam bentuk dari sekolah ke sekolah atau mengumpulkan beberapa perwakilan sekolah di dalam satu tempat untuk acara untuk mengenalkannya dalam bentuk yang sederhana tapi tanpa menghilangkan akar yang sebenarnya. Sekarang kita kembali lagi ke masalah kaum milenial. Kan kalau kaum milenial itu kan ya umurannya boleh dikatakan di bawah kita ambil ukuran bawah untuk di tingkat SLTA saja. Kan di Sumatera Selatan ini kalau tidak salah satu provinsi mungkin kita di Sumatera saja yang tidak ada muatan lokalnya untuk kesenian Sumatera Selatan. Apakah ini salah satu hal yang menyebabkan sehingga kalau kaum milenial ini tidak mengerti dan tidak paham akan kesenian Sumatera Selatan? Apa sebenarnya Mas Surono, apakah nanti DKSS mau berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan? Karena kan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan kan sudah membawahi nih seluruh SMK dan SMA. Bisa memasukkan minimal lah dari 4 ini minimal ada 1 atau 2 yang dijadikan muatan lokal atau dijadikan kegiatan ekstrakurikuler. Kemarin alhamdulillah sempat beberapa kali berdialog langsung dengan Karija Palevi selaku Kepala Dinas Pendidikan Sumsel. Beliau menyadari kalau memang muatan lokal sangat diperlukan untuk disebarkan di kalangan pelajar. Malahan beberapa tahun yang lalu ini masih terjadi di Prabu Muli dan itu suatu program yang sangat bagus. Seniman masuk sekolah. Ini dari pusat pun ada anggarannya. Seniman masuk sekolah. Jadi seniman diajak masuk ke sekolah. Dia mengajarkan dalam bentuk praktik.
bukan teori. Dan nanti di akhir tahun itu sekolah akan menampilkan bentuk kesenian yang dilatih selama setahun. Dan saya dalam channel YouTube ini sangat berharap program ini bisa lagi digerakkan se-Sumsel. Karena begini, kadang-kadang yang agak sulit ini Mas Heri. Ketika seniman mau masuk ke sekolah, ditanya pertama kali ijazahnya. Sedangkan banyak kawan-kawan seniman yang tidak memiliki ijazah. Kita contohkan saja Kak John Har, yang sangat paham sekali dengan Dul Muluk, Sahilin. Gitu. Tapi mereka agak sulit masuk ke sekolah ketika berhubungan dengan dunia pendidikan. Tapi jika diberi kesempatan, dibuat program khusus, Sumsel memuat program seniman masuk sekolah. Jadi senimannya yang masuk sekolah mengajarkan. Oke, jadi dalam hal ini DKSS ini sudah mempunyai beberapa PR khususnya supaya menjaga jangan sampai beberapa kesenian yang boleh dikatakan pada petinya nanti akan tenggelam gitu. Benar. Seiring dengan zaman gitu. Karena kan kepengurusan DKSS ini kan boleh dikatakan tinggal sisa 2 tahun lagi ya. 3 tahun lagi. Untuk dalam kurun 3 tahun ke depan ini supaya tidak sampai tenggelam nih. Beberapa seperti kayak wayang Palembang sebenarnya milenial tidak ngerti, taunya wayang kulit dari Jawa kan. Nah ini apa yang akan dilakukan oleh DKSS sendiri di sisa kepengurusan 3 tahun ke depan? Bicara soal apa yang mau dilakukan, yang pertama, Dewan Kesenian Sumatera Selatan selalu berkoordinasi dengan Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Karena yang mempunyai seniman itu Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Seperti kami selalu berkomunikasi dengan Dewan Kesenian Palembang. Dewan Kesenian Palembang sangat baik membina kesenian-kesenian yang ada di Palembang, termasuk wayang Palembang. Beberapa kali Dewan Kesenian Palembang mengadakan pertunjukan wayang Palembang, workshop wayang Palembang untuk mengenalkannya ke kaum milenial. Nah, tapi jujur saja, saya juga berpesan deh kepada kepala daerah, baik bupati, baik wali kota. Masih banyak sekali di daerah ada yang belum memiliki Dewan Kesenian. Berdasarkan catatan saya, selaku sekretaris Dewan Kesenian Sumsel, dari 17 kabupaten kota, itu baru 8 yang punya Dewan Kesenian. Jadi diharapkan pada pemerintah daerah yang belum memiliki, ya minimal itu bisa membentuk. Dan di daerah tersebut belum keseniannya mungkin sebenarnya kan ada keseniannya otomatis kan bermacam-macam, ada di daerah Pahlawan kesenian Pahlawan, kemudian Muara Enim kesenian Muara Enim dan sebagainya. Kemudian ini Pak Surono, dalam hal apa ya, kita kan dulu pernah ada namanya Festival Sriwijaya ya. Benar. Festival Sriwijaya itu kan di 3 tahun terakhir ini kiprahnya hampir boleh dikatakan gaungnya sudah tidak terdengar lagi. Ini apakah bisa kita angkat lagi Festival Sriwijaya benar-benar Festival Sriwijaya, bukan Festival Sriwijaya yang ada muatan dalam petik muatan politik dan sebagainya. Karena kenapa? Festival Sriwijaya sudah pernah ada nama. Benar. Apakah ini bisa kita di tahun 2021 atau tahun 2002 kita kembalikan lagi marwahnya si Festival Sriwijaya ini? Kira-kira menurut Pak Surono gimana ini Pak? Kalau bicara Festival Sriwijaya, jujur saja kita harus sangat prihatin. Dari tahun ke tahun kita mengalami penurunan bukan hanya dari segi pelaksanaan yang kata Mas Heri tadi, tapi juga dari segi kepercayaan. Mas Heri mungkin pernah mengalami ketika 5 tahun, 6 tahun yang lalu, Festival Sriwijaya itu diisi bukan hanya oleh kabupaten kota, bahkan negara asing pun datang. Yang namanya Malaysia, Thailand, Brunei itu wajib datang. Kita kan pernah ada tahun emas Festival Sriwijaya, waktu tidak salah waktu itu sempat beberapa negara Asia Tenggara kan ikut kan, sehingga menyebabkan cikal bakal kesenian Sumsel kan sempat naik daun. Tapi sekarang kayaknya seperti turun seperti longsor gitu. Jadi longsor truk tanpa ada pencegahnya gitu Mas Surono. Jadi ini kedepannya Festival Sriwijaya akan dinaikkan lagi. Ya. Tapi konsepnya bagaimana Mas? Kalau saya berharap ada lagi konsep seperti beberapa waktu yang lalu ketika Festival Sriwijaya pernah bukan dilakukan di Palembang, tapi di Lahat. Itu saya masih ingat zaman ini saya tidak bicara soal gubernurnya siapa, bupatinya siapa. Tapi pada masa itu sangat bagus memberi kesempatan kepada daerah untuk mengadakan Festival Sriwijaya agar Festival Sriwijaya bukan seakan-akan milik Palembang, tapi milik Sumsel. Itu di Lahat zaman bupatinya Pak Aswari,
zaman gubernurnya Pak Erick Nurdin, dan sangat sukses. Dari Thailand datang, dari Malaysia datang, dan yang lebih hebat lagi, masyarakat di Lahat itu menganggapnya menjadi pesta rakyat. Jadi kalau ingin memulai lagi, saya berharap Festival Jaya dilaksanakan di salah satu kabupaten kota. Oke, Mas Rono, di ngobrol santai ini kira-kira pesan apa yang harus disampaikan kepada stakeholder, kepada perguruan tinggi, kepada masyarakat, dan juga kepada kaum milenial sehingga kiprah kesenian Sumatera Selatan itu tidak tenggelam? Terima kasih nih Mas Heri. Yang pasti begini, membangun kesenian itu tidak bisa oleh satu pihak. Membangun kesenian kalau hanya mengandalkan di Dewan Kesenian Sumsel itu ibarat ya kita hanya mengharapkan hal secuil saja. Yang namanya membangun kesenian yang paling diutamakan adalah bagaimana pemerintah bisa memahami kebutuhan masyarakat terhadap kesenian. Dan satu lagi, ketika bicara kesenian tradisi yang ada di Sumsel, Sumsel ini sangat luas. Sumsel ini sangat memiliki keragaman. Kita tidak usah jauh-jauh, bicara soal bahasa saja, misalnya kita ke Ogan Komering Ilir, antar kecamatan saja sudah berbeda bahasa. Apalagi dari kesenian. Kita dikelilingi oleh Batanghari 9 yang punya setiap aliran sungai itu punya seni yang berbeda-beda. Setiap jengkalnya, Pak. Setiap jengkalnya. Jadi saya harapkan semuanya bisa membangun bersama dan jangan lupakan, ingat, generasi milenial harus disentuh dari sekarang bagaimana mengenalkan seni-seni, terutama seni tradisi ke mereka. Karena mereka lah yang akan meneruskan bagaimana bagus tidaknya kesenian tradisi itu. Oke, terima kasih Mas Rono yang telah ngobrol santai di channel Berita11.id. Jadi para pencinta channel Berita11.id, kesimpulan salah satu untuk kembali kita mempertahankan identitas kesenian di Sumatera Selatan adalah kita saling bahu-membahu, baik itu stakeholder, baik itu para pemilik modal, baik itu pemerintah, agar kedepannya kesenian Sumatera Selatan tidak tenggelam seiring dengan perkembangan zaman. Kita pernah memiliki zaman keemasan, salah satunya di program Festival Sriwijaya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini ngobrol santai kita di channel YouTube Berita11.id. Pada para pencinta Berita11.id, kami mengharapkan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dalam ngobrol-ngobrol santai dengan tokoh-tokoh lainnya di episode-episode yang akan datang. Akhirnya saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.